Kita lanjutkan pembahasan soal momen gaya. Nanti untuk pembahasan momen gaya bisa dilihat linknya di deskripsi. Di sini dikatakan, tentukanlah besar dan arah momen gaya yang bekerja pada batang AC berikut ini jika poros putar terletak di titik A, kemudian yang B jika poros putarnya di titik B. Kita kerjakan satu-satu, kita mulai dulu dari yang A. Untuk yang A ini kita tentukan porosnya adalah di A ini, di sini. Ya, oke. Sebelum kita kerjakan, kita ingatkan kembali yaitu rumus yang kita gunakan untuk mengerjakan momen gaya sama dengan F dikali dengan D, di mana gaya dengan gaya harus selalu saling tegak lurus. Jadi bisa kita buatkan F harus tegak lurus dengan D. Ini syaratnya. Jika lurus maka momen gayanya sama dengan 0. Kita lihat di sini. Untuk yang A, F1 itu langsung sama titik tangkapnya di poros ini. Jadi dia berimpit sehingga jaraknya tidak ada. Bisa kita katakan F1 ini nilainya sama dengan 0. Jadi ini tidak ikut kita perhitungkan. Cukup gampang ya. Tinggal kita mulai dari F2. Ini telah tegak lurus dengan batang. Lengannya 2 meter, maka tahu dia, berarti kita mulai dari F2. Ini sama dengan F2 telah tegak lurus. Arah putarannya, kita buat dulu perjanjian arah putar. Jika searah jarum jam, arah putaran ke sini, kita katakan searah jarum jam, kita ambil negatif, maka yang arahnya berlawanan, putaran jarum jam, kita ambil positif. Atau sebaliknya, jika yang searah ini yang positif, maka yang berlawanan negatif. Tergantung kesepakatan aja. Oke, sekarang kita lihat F2, dalam hal ini kita ambil searah jarum jam itu negatif berlawanan positif. F2 ini batang, jika ditarik ke atas dengan poros di A, maka batang ini akan naik dan berputar terhadap poros di A dengan arah putaran berlawanan jarum jam. Jadi ini bisa kita tulis positif. Kita buatkan di sini, berarti F2 itu adalah 20 dikali dengan jaraknya terhadap poros ya, selalu terhadap poros, ini 2 meter, kita buat. Kemudian F3, syaratnya tadi harus tegak lurus. Ini bisa diurai dengan dua cara, satu dengan arah horizontal dan arah vertikal. Yang tegak lurus tentu yang arah vertikal ini yang kita ambil, yang lainnya nggak usah kita pedulikan. Arahnya ke bawah. Kalau batang didorong ke bawah, maka arah putarannya ini searah jarum jam. Tadi kita sepakati searah jarum jam adalah negatif. Maka kita tuliskan di sini adalah min. Di depan, ini tegak nih di depan sudut. Karena dia di depan, sama dengan ini. Bisa kita buat, ini adalah F3 sin 37. Yang ini ya, yang di depan ini sama, di depan sudut. Maka kita buat di sini F3 itu adalah 30. 30 sin. Langsung kita tuliskan. 37 dikali dengan jaraknya. Dari titik B, karena titiknya di B, sampai ke A adalah 2. Yang ini sudah selesai, tinggal F4. Ini juga tidak tegak lurus, kita urai. Kita ambilkan yang tegak lurusnya ini. Yang arah mendatarnya tidak perlu. Di depan sudut, karena yang tegak di sini adalah di depan nih, sama. Di depan berarti kita gunakan adalah sin. F4 sin 53. Arah putaran, kalau ini ditarik batangnya ke atas dengan poros di A, arah putarannya itu berlawanan jarum jam. Kita tuliskan positif. Kita teruskan di sini. Jadi kita tulis tambah F4. F4-nya adalah 40. Dikali sin 53. Jaraknya dari C ini sampai ke A. 4 ditambah dengan 2, 6. Berikutnya kita lihat F5. F5 ini lurus, maka momen gayanya sama dengan 0. Boleh ditambahkan di sini 0, F1 juga boleh ditambahkan di depan 0. Ya, atau langsung aja seperti ini. Hasilnya ini kita teruskan sama dengan 20 kali 2 adalah 40. Dikurang 30 sin 37 sama dengan 30 sin 37 0,6 dikali dengan 2 ditambah 40 dikali
sin 53 0,8 dikali dengan 6. Kita teruskan sama dengan 40 dikurang 30 kali 0,6 sama dengan 18 kali 2 36 ditambah 40 kali 0,8 sama dengan 32 dikali 6 192. 40 dikurang 36 adalah 4 ditambah 192 sama dengan 196 Newton meter. Inilah hasilnya. Berikutnya kita lihat untuk yang B. Untuk yang B, maka tumpu di B. Ini kita buat di sini porosnya, titiknya. Semua kita ukur ke B. Kita lihat berarti yang F1 ini ikut, kemudian F4, sedangkan F5 tadi hasilnya sama dengan 0. Ini tidak perlu kita carikan, tinggal 2 yang mau kita cari. Kita carikan dulu tegak lurus dari F1, berarti arahnya ini ke sini. Kita buatkan di depan sudut tentunya sama dengan yang ini. Jadi kita ambil yang tegak lurus, F1 sin 37. Arah putaran, karena poros di B di sini, batang kalau ditarik ke atas, dia akan memutar di B dengan arah putaran searah jarum jam ke sini. Searah jarum jam tadi kita tulis negatif. Jadi tahu di B, kita buat sama dengan F1 sin 37. Tadi arahnya searah jarum jam kita tulis negatif langsung. F1 adalah 10 dikali dengan sin 37 dikali jaraknya dari A ke B, poros di B adalah 2, kita kali 2 di sini. Kemudian yang F2, F3 ini sama dengan 0 hasilnya karena dia langsung di poros, jaraknya tidak ada. Tinggal F4. F4 ini ke B, jaraknya 4 meter dengan arah putaran sama dengan yang tadi. Kalau ditarik seperti ini, dia berlawanan jarum jam, kita tuliskan positif, ditambah. F4 adalah 40 dikali dengan sin 53 0,8 dikali jaraknya sama dengan 4 meter karena dia ke titik B. Hasilnya ini sama dengan min sin 37 0,6, kita tuliskan 0,6 dikali 2 ditambah yang ini 32 dikali dengan 4. Ini hasilnya sama dengan min 10 kali 0,6 kali 2 berarti min 12 ditambah dengan 4 kali 32 adalah 128. Min 12 ditambah dengan 128 sama dengan 116 Newton meter. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.